Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Anggita Nurani nomor absen 3. 2. Flora Puspitasari nomor absen 16. 3. Mutia Najwa nomor absen 25 4. Rizka Ananda nomor absen 30. yang akan menjelaskan negara maju Italia atau Teput. Selamat menonton. Peta negara Italia. Italia, aslinya Republik Italia atau bahasa Italia Repubblica Italiana, adalah sebuah negara kesatuan berbentuk republik dengan syarat parlementer di Eropa Selatan. Negara Italia adalah termasuk paling tua di dunia dan peninggalan sejarah berbagai baik terdapat di sana. Sampai saat ini, banyak orang dari penjuru dunia datang dan melihat peninggalan sejarah tersebut. Kondisi geografis. Menurut yang pertama, negara Italia memiliki luas 373 km persegi. Yang kedua, letak astronomis. Negara Italia terletak antara 39 derajat lintang utara sampai 67 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur timur sampai 19 derajat bujur timur. Batas wilayah negara Italia. Sebelah utara berbatasan dengan negara Swiss. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Malta yang dipisahkan oleh Laut Mediterania. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Mediterania dan negara Prancis. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Pasifik, Laut Ionia, dan Laut Tirrenia. Pegunungan di negara Italia. Yang pertama adalah Monte Solaro. Ketinggian mencapai 589 meter. Keunikan pegunungan ini kita dapat melihat lautan yang biru dan kota Amalfikos seperti Sorrento dan Pompeii. Pegunungan Monte Baldo. Ketinggian mencapai 2.218 meter. Keunikannya melintasi sebuah gunung dengan puncak bukit memanjang 40 km yang sejajar dengan danau Garda. Pegunungan Tip-Tip Parado. Ketinggian mencapai 3.343 meter. Pegunungan ini memiliki keunikan, yaitu pegunungan ini menjulang tinggi dengan warna abu-abu dan putih. Biasanya dijuluki sebagai Monti Polidi, artinya pegunungan puncak. Pegunungan Apennine. Pegunungan Apennine ini memiliki ketinggian 2.912 meter dan keunikannya membentuk tulang punggung semenanjung. Pegunungan Alpen memiliki ketinggian 4.809 meter. Keunikannya, pegunungan ini letaknya melewati 8 negara di Eropa, yaitu ada Prancis, Swiss, Italia, Monaco, Liechtenstein, Jerman, Austria, dan Slovenia. Dan pegunungan Alpen menjadi dua, yaitu Alpen Barat dan Alpen Timur. Halo guys, saya akan menjelaskan gunung di Italia. Yang pertama adalah Gunung Vesuvius. Gunung ini memiliki ketinggian 1.281 meter. Keunikan dari gunung ini adalah gunung ini meletus pada 24 Agustus 79 Masehi. Debu letusan Gunung Vesuvius ini menimbun kota Pompeii yang menghilangkan selama 1.600 tahun. Gunung Vesuvius ini merupakan gunung yang aktif di daratan Eropa. Yang kedua adalah Gunung Etna. Gunung Etna memiliki ketinggian 3.329 meter. Gunung ini memiliki catatan letusan terpanjang yang pernah ada. Gunung ini memiliki keunikan yaitu Faldelbock, kaldera besar yang berbentuk seperti kapal kuda, berada di bagian Italia Timur. Yang ketiga adalah Gunung Stromboli. Gunung ini memiliki ketinggian 924 meter. Gunung Stromboli memiliki catatan gunung aktif terpanjang sejarah yaitu selama 2000 tahun. Gunung Stromboli dinyatakan situs warisan budaya UNESCO pada tahun 2000. Yang keempat adalah Gunung Verey. Gunung Verey memiliki ketinggian 458 meter.
Keunikan dari Gunung Varey adalah gunung ini terletak di Napoli, Italia bagian barat. Napoli ini dinyatakan sebagai taman regional pada tahun 2003. Gunung Varey memiliki kaldera 24 kawah. Gunung ini adalah yang terakhir, yaitu Gunung Ischia. Gunung Ischia memiliki ketinggian 859 meter. Ischia merupakan sebuah pulau di Laut Tyrrhenia. Sungai yang ada di negara Italia. 1. Sungai Po. Sungai Po merupakan sebuah sungai utama di Italia. Sungai ini memiliki panjang 652 km. 2. Sungai Tiber. Sungai Tiber merupakan sebuah sungai terpanjang ketiga di Italia. Sungai ini memiliki panjang 406 km. 3. Sungai Adola. Sungai Adola merupakan sebuah sungai terpanjang kedua di Italia. Sungai ini memiliki panjang 410 km. 4. Sungai Adige merupakan sungai yang bersumber dari Provinsi Alpen Tyrol Selatan dekat perbatasan Austria dan Swiss. Sungai ini memiliki panjang 410 km. 5. Sungai Eiso merupakan sungai yang terletak di Tyrol Selatan dekat perbatasan Austria dan Swiss. Sungai ini memiliki panjang 99,9 km. Iklim di negara Italia. Di bagian pedalaman utara dan tengah, iklim merentang dari subtropis basah sampai kontinental basah dan iklim lautan. Sebagian besar Italia Selatan dan wilayah pesisir Toskana dan Liguria cenderung memenuhi iklim Mediterania. Suhu rata-rata musim dingin mulai dari 0 derajat di wilayah pegunungan Alpen dan naik hingga 12 derajat di daerah Sisilia. Ketika musim panas, suhu rata-rata mulai dari 20 derajat sampai 30 derajat atau lebih. Kondisi penduduk. Suku-suku yang terdapat di negara Italia. Yang pertama, suku Italia. Suku Italia biasa dikenal dengan orang Latin. Yang kedua, suku Rhaetian. Suku Rhaetian merupakan konfederasi suku Alpen. Ciri-ciri orang Rhaetian sebagai orang-orang Eutria yang dipindahkan dari lembah Po oleh Galia dan bersembunyi di lembah-lembah pegunungan Alpen. Yang ketiga, suku Sardegna. Kemungkinan suku Sardegna merupakan orang laut yang bertempur di Mesir pada abad 13 dan 12 sebelum Masehi. Ras negara Italia. Biasanya orang Italia adalah orang Eropa. Ras Europoid atau disebut Kaukasia memiliki beberapa variabilitas. 88% memiliki mata gelap dan 12% memiliki mata terang. Nah, ada banyak memiliki kulit yang pucat dan kulit zaitun. Dan biasanya anak-anak di negara Italia itu memiliki rambut yang pirang. Dan juga biasanya orang dewasa yang pirang disebut minoritas. Jumlah penduduk negara Italia yaitu 58,987 juta jiwa. Untuk angka pertumbuhan penduduk negara Italia yaitu minus 0,6% pada tahun 2021 lalu. Mata pencaharian di negara Italia. Industri-industri penting bagi perekonomian Italia diantaranya adalah pariwisata, permesinan, besi dan baja, kimia, pengolahan makanan, tekstil, kendaraan bermotor, pakaian, dan keramik. Italia juga menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti anggur, kentang, kacang kedelai, ikan, produk susu, zaitun, dan biji-bijian. Sumber perekonomian di Italia termasuk produksi mesin, bahan kimia, mobil, dan tekstil. Desain mode dan pariwisata juga menjadi sumber pendapatan yang penting. Industri yang terkenal dari budaya Italia yaitu musik, fashion, dan makanan yang ikonik. Yang pertama kita bahas yaitu satu, arsitektur. Gaya arsitektur gereja yang mendominasi awal abad pertengahan yaitu arsitektur Bizantium. Yang paling terkenal adalah Basilika Santo Markus di Venesia. Dua yaitu fashion. Di Italia, industri fashion adalah salah satu sektor manufaktur yang paling penting di negara tersebut. Salah satu brand yang paling terkenal adalah
Gucci dan Prada. Yang ketiga adalah literatur. Literatur di Italia dimulai setelah berdirinya Roma pada 753 sebelum Masehi. Musik. Penulisan musik pertama kali dimulai di Italia. Berikutnya patung. Seni patung di semenanjung Italia berangkat dari zaman dahulu. Tapi perkembangan besar seni ini ada antara abad ke-6 sebelum Masehi dan abad ke-5. Berikutnya adalah bahasa. Bahasa di antara bahasa Romawi, Italia dianggap paling penting. 1. Makanan khas. Makanan khas yaitu mochi dan pizza. 2. Rumah adat memiliki ciri khas seperti mempunyai atap kerucut, bentuknya persegi dan dibuat dengan susunan batu. 3. Tarian tarantella berasal dari Napoli, Italia. Biasanya saat penarian tarantella terdapat seorang penyanyi. Penyanyi yang menyanyi serta akan dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Yang keempat adalah pakaian Renaissance pria yang berbentuk jas yang terdiri dari rompi. Peninggalan-peninggalan yang terdapat di negara Italia. Yang pertama, Pantheon. Berikut gambar dari peninggalan Pantheon. Pantheon merupakan sebuah peninggalan Romawi yang paling terkenal. Bangunan ini berfungsi sebagai kuil untuk dewa-dewi Romawi yang kemudian dialihfungsikan menjadi gereja pada tahun 609 Masehi. Kedua, Forum Romanum. Berikut gambar dari Forum Romanum. Forum Romanum merupakan sebuah alun-alun kota pada zaman Romawi kuno. Tempat ini berada di sebuah lembah di antara dua bukit, yaitu Bukit Capitolin di sebelah barat dan Bukit Patalin di sebelah timur. Yang ketiga, Herculaneum. Berikut gambar dari peninggalan Herculaneum. Herculaneum merupakan sebuah kota pelabuhan kuno Romawi yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi yang terletak di Campania, Italia. Yang keempat, Ostia Antika. Berikut gambar dari Ostia Antika. Ostia Antika merupakan sebuah peruntukan kota pelabuhan kuno Romawi. Yang kelima, Pompei. Berikut gambar dari Pompei. Pompei merupakan sebuah situs kuno yang terkubur material gunung berapi, yaitu Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Yang keenam, Colosseum. Berikut peninggalan dari Colosseum. Colosseum merupakan sebuah tempat pertunjukan dengan bentuk elips yang sering disebut dengan amfiteater. Bangunan ini juga menunjukkan kejayaan dan kekaisaran dari kekuasaan Romawi. Yang ketujuh, Villa Hadrian. Berikut gambar peninggalan Villa Hadrian. Villa Hadrian merupakan sebuah kompleks villa Romawi yang melambangkan keanggungan dan kemewahan kekaisaran Romawi. Tempat ini juga merupakan tempat peristirahatan dari Romawi Hadrian. Yang kedelapan, Villa dei Quintili. Berikut gambar dari Villa dei Quintili. Villa dei Quintili merupakan sebuah villa yang dibangun oleh kakak beradik Quintili yang kaya raya pada tahun 151 Masehi. Yang ke-9, Bath of Caracalla. Berikut gambar dari Bath of Caracalla. Bath of Caracalla merupakan sebuah tempat pemandian umum kuno pada zaman Romawi kuno. Dan yang ke-10 yaitu Arena Venora. Berikut gambar dari Arena Venora. Arena Venora merupakan sebuah amfiteater yang pada zaman Romawi kuno yang dibangun pada abad 30 sebelum Masehi yang digunakan sebagai tempat pertunjukan konser atau opera. Pendidikan di negara Italia. Di negara Italia menganut sistem pendidikan berupa sekolah publik yang cakupannya sangat luas. Sistem pendidikan ini berlangsung sejak tahun 1859, di mana anak-anak di negara Italia diwajibkan belajar hingga usia mereka 16 tahun dan masa belajarnya selama 9 tahun hingga dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.
di negara Italia terdiri dari TK atau prasekolah, di mana usia 3-5 tahun diwajibkan sekolah. Di TK atau prasekolah ini gratis atau bebas biaya kecuali dari swasta. Kemudian ada sekolah dasar, di mana anak-anak usia 6 tahun diwajibkan sekolah. Kemudian ada sekolah menengah, di mana usia 11-14 tahun boleh mendaftar dan sekolah. Kemudian ada sekolah menengah atas, di mana anak-anak usia 15-19 tahun boleh sekolah di sekolah menengah atas. Kemudian ada pendidikan tinggi, di mana anak-anak yang sudah lulus dari sekolah menengah atas dan mendapat ijazah boleh mendaftar dan masuk di pendidikan tinggi selama 4-6 tahun. Di Italia, kebijakan pendidikan ini sejak tahun 1970-an, dan pendidikan ini dikhususkan untuk anak-anak disabilitas. Kemudian universitas terbaik di negara Italia. Yang pertama ada University of Bologna. Berdiri pada tahun 1088. Kemudian terletak di kota kecil Bologna. Kemudian ada Polytechnic University of Milan. Berdiri pada tahun 1863. Yang terletak di kota besar di Bologna. Kemudian ada Sapienza University of Rome. Berdiri pada tahun 1303. Terletak di Rome La Sapienza. Kemudian ada University of Padua. Berdiri pada tahun 1222. Terletak di kota besar Padova. University of Milan. Berdiri pada tahun 1924. Terletak di kota besar Milan. Industri di negara Italia. Italia memiliki ekonomi pasar yang didirikan oleh PDB per kapita yang tinggi dan angka pengangguran yang rendah. Pada tahun 2010, Italia adalah ekonomi terbesar ke-8 di dunia dan terbesar ke-4 di Eropa dalam hal PDB nominal, dan ekonomi terbesar ke-10 di dunia dan terbesar ke-5 di Eropa dalam hal keseimbangan kemampuan berbelanja. Italia adalah anggota pendiri G8, zona euro, dan EUDC. Italia memiliki sejumlah kecil perusahaan multinasional global dibandingkan ekonomi-ekonomi lain yang seukuran. Tetapi terdapat sejumlah besar ekonomi kecil dan menengah atau UMKM yang terhimpun di beberapa distrik industri dan menjadi tulang punggung industri Italia. UMKM ini menghasilkan sektor manufaktur yang seringkali berfokus pada ekspor pasar ceruk dan produk-produk mewah yang jika pada satu sisi kurang mampu bersaing pada kuantitas itu, maka sisi lain lebih mampu menghadapi persaingan dari Cina dan ekonomi-ekonomi Asia yang sedang tumbuh, yang berbasis ongkos buruh murah dengan produk bermutu tinggi. Ekspor dan impor. Ekspor di negara Italia mencapai 54,9 miliar US dollar pada bulan Desember 2022. Komoditas ekspor di negara Italia meliputi tekstil, produk makanan, barang manufaktur, sektor logam termasuk mobil, pakaian jadi, barang dari kulit. Contoh ekspor di negara Italia adalah Jerman, Prancis, US, Switzerland, Spanyol, Ukraina, Belgium, Polandia, Cina, dan negara lain. Impor di negara Italia mencapai 5 pada Desember 2022. Komoditas impor di negara Italia meliputi produk logam, teknik, bahan kimia, kendaraan, mineral, minyak yang berasal dari Afrika Utara dan Afrika Tengah. Tujuan impor di negara Italia adalah Jerman, Prancis, Cina, Netherlands, Spanyol, Belgia, Rusia, Polandia, dan negara lainnya.